Kita akan membahas mengenai Plotinus. Plotinus adalah seorang filsuf pada zaman Yunani kuno yang merangkum dan membuat semacam sintesis dari berbagai aliran filsafat pada masanya, termasuk aliran pemikiran filsafat Timur, Persia, dan India. Hal ini terjadi karena dengan perkembangan kebudayaan Helenisme sampai ke Persia dan India, berarti membuka pintu bagi masuknya elemen-elemen non-Yunani. Namun karena inspirasi utama filsafat Plotinus adalah pemikiran Plato, maka filsafatnya disebut Neoplatonisme atau Platonisme baru. Neoplatonisme muncul di kota Alexandria yang pada saat itu menjadi tempat bertemunya budaya Timur dan Barat. Di sini terdapat berbagai pengaruh religi-religi dari Persia, Babilonia, sisa-sisa Mesir kuno, komunitas Yahudi, serta sekte-sekte Kristen. Dan semua itu menjadi latar belakang budaya Helenisme pada umumnya. Aliran Neoplatonisme ini sebenarnya didirikan oleh Ammonius de Saccas yang lahir dari keluarga Kristen, namun ia menghidupkan kembali filsafat Plato dan menjadi seorang Neoplatonis. Muridnya yang paling terkenal adalah Plotinus. Jadi Plotinus ini murid Ammonius de Saccas. Plotinus filsuf Neoplatonisme terbesar dalam sejarah. Ia dilahirkan di Mesir dan belajar di Alexandria dan menetap di sini sampai tahun 243. Karena tertarik pada agama-agama dan mistik timur, ia mengikuti Kaisar Gordian III dalam sebuah ekspedisi ke Persia dengan harapan dapat belajar filsafat mistik Persia. Namun proyek ini gagal. Kaisar muda tersebut malah mati terbunuh. Lalu Plotinus melarikan diri ke Roma dan menetap di sana. Ia mendirikan sebuah akademi serta disenangi oleh Kaisar Galenus. Dia dianggap sebagai seorang guru spiritual yang terkenal karena kehalusan dan keramahan serta memiliki reputasi sebagai seorang mistikus. Galenus. Ia hidup dan mengajar di sini sampai akhir masa hayatnya. Karya-karyanya yang terbit adalah hasil editan muridnya, Plotinus. Inti pokok ajaran Plotinus dapat ditemukan dalam karya Aeneid, sebuah buku berisi kumpulan karangan Plotinus yang diedit dan diterbitkan oleh muridnya, Porphyrius. Doktrin sentral metafisika Plotinus adalah teori tentang Trinitas. Trinitas ini terdiri atas Yang Esa, Tuhan, the One, kemudian akal budi, nous, dan jiwa, psyche. Pada dasarnya, seluruh sistem filsafat Plotinus berpusat pada Yang Esa, juga disebut sebagai yang baik. Yang baik dalam pandangan Plotinus adalah kenyataan atau realitas negatif. Artinya yang esa itu tidak dapat dibicarakan, tidak dapat dipikirkan, dan tidak bisa didefinisikan karena ia bukan sesuatu atau bukan roh. Yang esa adalah yang esa. Ia tidak memiliki atribut apapun. Menurut Plotinus, semua yang ada berasal dan menuju pada yang esa. Ia adalah asal dan tujuan dari segala sesuatu. Maka dalam realitas, seluruhnya terdapat dua gerakan menurun dan gerakan kembali. Gerak menurun disebut emanasi, sedangkan gerak kembali remanasi. Teori Plotinus yang dikenal sampai sekarang adalah teori pengaliran atau emanasi. Teori emanasi ini identik dengan gerak menurun atau involusi. Artinya segala yang mengalir terus-menerus dari limpahan yang esa, namun itu sama sekali tidak mengurai kesempurnaannya. Proses mengalir semacam ini dinamakan emanasi dan bisa dianalogkan dengan sumber air yang meluap dan mengalir air sungai terus-menerus tanpa ia sendiri bisa kekeringan, atau ibarat matahari yang terus memancarkan cahaya atau tanpa kehilangan hakikatnya sedikit pun. Dalam proses emanasi,
bisa dibedakan tiga tahapan. Pertama, pengaliran tahap pertama adalah nous. Dari yang esa mengalir keluar akal budi yang bisa disejajarkan dengan ide-ide Plato. Apa aktivitas akal budi ini? Plotinus menjawab, aktivitas akal budi adalah memikirkan dirinya sendiri. Dengan demikian berarti bahwa akal budi tidak bersifat satu lagi. Sebab sekarang sudah ada dualitas, yakni yang memikirkan dan yang dipikirkan. Pengaliran kedua adalah jiwa dunia. Atau anima, mundi. Kemudian dari akal budi mengalirlah jiwa. Yang terdiri dari jiwa dunia atau jiwa individual. Jiwa dunia menjamin keselarasan dalam kosmos, sedangkan jiwa individual bersatu dengan materi. Jiwa dunia menjamin keselarasan dalam kosmos. Kemudian ada jiwa dunia dan ada jiwa individual. Pengaliran tahap ketiga adalah materi atau benda. Dari persatuan jiwa dengan materi mengalirlah jagat raya. Persatuan antara jiwa dengan materi. Jiwa dunia dan materi. Sebagai bagian terjauh dalam proses emanasi yang esa, materi adalah bagian atau hasil pengaliran paling kurang kesempurnaannya, paling buruk dan sumber segala macam kejahatan. Plotinus menyebutnya sebagai unsur kegelapan. Persatuan antara materi dan jiwa mengaburkan pandangan manusia ke arah dunia ide-ide, terutama ke arah yang esa, yang merupakan asal dan tujuan sesungguhnya. Gerak ke atas dan kembali kepada yang esa atau remanasi hanya dapat dilakukan oleh manusia berkat adanya cinta, yakni daya dorong menuju ke yang esa. Jika gerak menurun sebagai proses emanasi, maka gerak kembali remanasi disebut dengan pemurnian jiwa atau katarsis. Proses kembali atau pemurnian diri ini pun bisa dilakukan dalam 3 tahapan, yakni melakukan kebajikan umum, berfilsafat, dan mistik. 1. Pemurnian diri, purification. Melalui kesenian, orang dibawa naik dari keindahan indrawi ke pengertian mendalam mengenai keindahan dan kebenaran menatap yang mantap dan sejati. Kontemplasi dengan berfilsafat. Orang akan mencapai pencerahan akal budi. Ia akan dapat mengenali dunia ide-ide. Dengan berfilsafat, orang akan mencapai pencerahan akal budi, penyatuan atau peleburan ekstase. Orang akan mencapai penyatuan dengan yang esa dan melampaui segala pengetahuan. Tahap akhir ini dicapai lewat kontemplasi atau askese. Laku tapa, misal pantang puasa selibat, agar dapat melepaskan diri dari kekuatan pengaruh dunia materi. Menurut pengakuan Plotinus, ia pernah 6 kali mengalami kondisi ekstasis, dan menurut Porphyrius, Apollonius, dan Tirana juga pernah mengalami ekstasis sebanyak 4 kali. Jadi proses pemurnian itu ada 3, atau katarsis itu ada pada pemurnian diri melalui kesenian, kemudian adalah kontemplasi, dan ketiga adalah asketis atau ekstasis, penyatuan dengan atau peleburan. Metafisika Plotinus memiliki implikasi etis. Manusia sebagai hasil turunan sang jiwa ke materi dapat memilih untuk menyerah pada dunia indrawi dengan resiko mengasingkan jiwanya. Bagi Plotinus, kehidupan moral harus melawan atau menolak daya tarik dunia indrawi. Dengan demikian orang dapat merawat sang jiwa serta membuatnya dapat kembali ke yang esa. Melalui transendensi diri, manusia menjadi dirinya yang sejati. Plotinus menggambarkan perjalanan kembali sang jiwa ke sumber sebagai kebangkitan, dan realitas yang dipahami dan dilihat adalah keindahan menakjubkan yang melampaui semua realitas lainnya. Menurut Plotinus, pengetahuan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pendapat, sains, dan iluminasi.
Sarana untuk mencapai 3 tahap pengetahuan tersebut juga berbeda-beda. Pendapat diperoleh melalui persepsi indrawi. Untuk sains adalah dialektika, sedangkan iluminasi adalah intuisi. Persepsi indrawi hanya menghasilkan persepsi, sains hanya melahirkan dialektika, dan iluminasi adalah intuisi. Konsep keindahan memainkan peran penting dalam filsafat Plotinus karena memiliki dimensi etis dan dimensi estetis yang membantu untuk mengenali dunia. Di indrawi dan dunia rohani. Sebagian besar teks Aeneid diwarnai oleh konsep estetika dan metafora. Ada 2 bagian dari teks Aeneid yang khusus membahas tentang keindahan dalam semua aspeknya. Plotinus melihat keindahan sebagai suatu tahap menuju pemahaman atau penglihatan keindahan lebih murni, karena keindahan indrawi merupakan pantulan dari keindahan rohani. Jadi keindahan sesungguhnya berada di wilayah rohani. Untuk menangkap keindahan tersebut dibutuhkan sebuah pemurnian diri agar dapat mencapai bentuk rohani di dalam intelek. Dengan demikian orang dapat menyadari bahwa keindahan dunia indrawi adalah lebih inferior dan berpartisipasi dalam intelek. Sebaliknya bentuk-bentuk rohani ini adalah keindahan yang harus dipahami dalam suatu pandangan intelektual yang menyeluruh, di mana melihatnya dan yang dilihat menjadi identik. Yang melihat dan yang dilihat menjadi identik. Plotinus berkata bahwa yang sederhana dan tunggal juga dapat memiliki keindahan. Dia menyimpulkan bahwa keindahan bentuk-bentuk rohani adalah lebih indah dan unggul daripada pantulan di dunia indrawi. Jadi bentuk-bentuk rohani di dalam kesendaran seni mana estetis adalah lebih superior daripada kerja seni empiris. Plotinus mengklaim bahwa para seniman tidak semata-mata meniru apa yang mereka lihat, tetapi kembali pada prinsip yang membentuk keindahan karya seni. Plotinus menekankan pada penolakan terhadap dunia indrawi, maka akhirnya mengarah pada pembedaan antara keindahan luar dan keindahan dalam. Keindahan fisik hanya berada di permukaan tubuh indrawi dan benda-benda material, sedangkan keindahan batin adalah jiwa di dalam diri dan realitas digambarkan dalam dunia indrawi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan moral. Dalam menghadapi kenyataan dan perjalanan kembali ke sumbernya, manusia mengalami sesuatu yang disebut indah. Orang bertanya apa yang sebenarnya ada dalam pengalaman tersebut sehingga orang begitu tertarik pada pengalaman tersebut. Menurut Plotinus, yang membuat sesuatu itu indah bukanlah warna, nada, dan bentuk yang murni dan homogen. Sebaliknya, pengalaman akan keindahan justru terbentuk jika ada persatuan antara berbagai bagian yang berbeda satu sama lain. Persatuan semacam itu hanya dapat terjadi jika ada heterogenitas dan bukan homogenitas. Misalnya sebuah lukisan atau desain kita anggap indah karena kesatuan komposisi bentuknya. Semakin sebuah karya seni mendekati yang Esa akan semakin indah karyanya. Dari penjelasan di atas jelas bahwa Plotinus mendekatkan pengalaman estetis dengan pengalaman religius. Bahkan puncak perkembangan estetis itu adalah pengalaman religius yang disebut pengalaman mistik. Sesuai dengan dasar pemikiran filsafat emanasi Plotinus, titik akhir bukanlah karunia Tuhan, namun hanya merupakan penyelesaian yang awal. Meskipun demikian, tidak banyak orang yang mengalami titik akhir tersebut karena terhambat oleh materi dan kurang pengendalian diri dalam ekskresis. Demikian yang bisa disampaikan mengenai Plotinus. Terima kasih.